eh, kita, yaitu Kogindo Daya Bersama. Jadi eh, Kogindo Daya Bersama ini sebenarnya masih apa lingkup dari PLN Group. Kalau istilahnya mungkin sebagai apa ya, cucu lah, urutannya sebagai cucu. Jadi Kogindo Daya Bersama ini anak-anak usaha dari PLN Indonesia Power yang merupakan subsidiari dari PLN. Jadi untuk Kogindo yang kami sebut disingkat jadi CDB, jadi sudah berdiri sejak 15 April di tahun 98. Kemudian core bisnis kita yaitu ada empat, yaitu supply energi, kemudian yang kedua OM service. Nah, Ulumbu ini termasuk OM service di Kogindo. Kemudian ada MRO service, ini bagian apa pemeliharaan. Yang keempat ini ada gas engine service dan EPC, yaitu GERDES. Baik, kita lanjut. Ini sedikit gambaran eh, untuk bisnis map CDB sampai dengan saat ini. Jadi kami sudah banyak mengelola pembangkit baik dari Indonesia Barat maupun sampai dengan Indonesia Timur. Salah satunya kami di Indonesia Tengah, di tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini mungkin langsung saja mengenai gambaran terkait dengan eh, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi secara umum pembangkit listrik PLTP ini adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi yang dihasilkan dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Jadi energi panas bumi berasal dari sumber daya panas di dalam bumi seperti magma dan dapat diakses melalui sumur-sumur panas bumi. Proses umum dalam PLTP melibatkan ekstraksi panas bumi dari reservoir panas bumi di dalam bumi. Panas ini didapat berasal dari panas atau uap yang ada di reservoir tersebut. Nah, langkah-langkah umumnya melibatkan yang pertama itu pengeboran. eh, Sumur-sumur panas bumi dibor ke dalam bumi untuk mencapai reservoir panas bumi. Pengeboran ini dapat mencapai kedalaman yang signifikan. Kemudian ekstraksi fluida panas, yaitu merupakan kelanjutan dari tahap pertama, yaitu eh, fluida panas diekstraksi dari dalam bumi melalui sumur-sumur panas bumi. Kemudian yang berikutnya yaitu konversi energinya, yaitu fluida panas yang diekstraksi digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listrik. Nah, turbin memutar generator dan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian tahap berikutnya itu pemrosesan dan reinjeksi fluida. Setelah digunakan untuk menghasilkan listrik, fluida panas dapat diproses dan kemudian diinjeksikan kembali ke dalam reservoir panas bumi. Eh, ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan reservoir. Kemudian mengenai eh, apa profil PLTP Ulumbu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu. Jadi eh, unit PLTP Ulumbu ini eh, merupakan pembangkit panas bumi yang ada di Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai atau Ruteng. Ini merupakan pembangkit yang apa WKP-nya milik PLN atau wilayah kerja pertambangannya milik PLN. Nah, dengan kapasitas pembangkit yang ada di Lumbu sampai saat ini masih 4,4 kali 2,5 MW, sangat kecil sekali, artinya hanya 10 MW, yang terdiri dari dua sistem pembangkitan, yaitu back pressure system, eh, itu ada di unit satu dan unit 2, sedangkan unit 3 4-nya itu menggunakan condensing system. Jadi condensing system ini secara
apa secara visualnya kita bisa lihat dia mempunyai cooling tower seperti gambar dilihat cooling tower dan sebelahnya ada kondensor. Nah itu. Nah eh, untuk di Ulumbu sendiri memang untuk mengoperasikan 4 unit itu hanya menggunakan satu sumur yaitu Ulumbu 2. Jadi Ulumbu ini sebenarnya memiliki 3 sumur, Ulumbu 1 dan Ulumbu 2. Namun yang berpotensi berproduksi hanya Ulumbu 2. Baik, ini gambaran mapnya. Ini merupakan eh, apa eh, peta Ulumbu, di mana kalau Bapak Ibu tahu ini satu pulau dengan Labuan Bajo yang terkenal dengan apa Komodo. Kita sekitar 4 jam lah dari Labuan Bajo untuk mencapai unit Ulumbu. Nah ini eh, apa SK ya, SK penugasan WKP ini yang dari Kementerian SDM terkait dengan wilayah kerja pertambangan di Ulumbu. Untuk saat ini Ulumbu kita terkoneksi dengan sistem 70 kafe. Ini sejak tahun 2000 mulai 2020-an, 2019 sudah mulai sebenarnya baru interkoneksi sekitar 2021 ya untuk 70 kafe. Jadi sebelumnya kita memang sistemnya sistem masih isolated ya, sistem di 20 kafe. Jadi langsung ke pelanggan. Baik, ini sedikit gambaran petanya ya, peta Kementerian SDM. Nah, eh, untuk skema bisnis di PLTP Ulumbu sendiri, jadi kami sebagai kami di Kogindo yaitu hanya sebagai aset OM atau aset operator dan maintenance. Sedangkan eh, pemilik aset ownernya yaitu di PLN ini melingkupi wilayah WKP-nya sampai dengan pembangkitnya. Sedangkan eh, untuk pembangkitnya sendiri eh, dikelola oleh kita sendiri, yaitu dari PLN Indonesia Power yang menugaskan kembali ke Kogindo. Jadi secara gambarannya seperti ini, Bapak Ibu, untuk kondisi di PLTP Ulumbu. Kemudian lanjut ini untuk milestone-nya. Jadi sebenarnya Ulumbu sudah COD sudah mulai beroperasi di 2012 ya. Kemudian nambah lagi di unit 1 dan 2 itu sampai dengan 2014. Jadi mulai 2014 sampai dengan saat ini kita masih mengelola 4 unit eh, pembangkit. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk gambaran setnya, set di PLTP Ulumbu. Jadi ada well pad. Well pad sendiri ini adalah tempat di mana sumur-sumur itu berada. Kemudian di sebelahnya ini ada pembangkit unit 1 dan 2. Ini yang seperti saya sebutkan tadi di atas, mempunyai sistem back pressure atau back pressure system. Kemudian di sebelahnya yaitu unit 3 dan 4, yaitu ada kondensing system. Jadi kondensing system ini yang eh, mempunyai equipment yang cukup banyak. Salah satunya yang paling tampak yaitu cooling tower sama condenser. Nah, kalau yang back pressure system ini eh, dia sangat sederhana sekali, artinya steam yang masuk kembali dibuang, tidak dikondensasikan lagi. Itu sebagai gambaran. Jadi kami cukup beruntung juga bisa mengoperasikan 2 sistem sehingga kami dapat mempelajari bagaimana perbedaan-perbedaan dan eh, kekurangan dan kelebihan antara 2 sistem tersebut. Nah, ini untuk sumur ya. Untuk sumur, memang untuk saat ini kami belum mengelola reservoir. Jadi kami hanya mengelola di sisi pembangkit. Jadi untuk sumur ini di Ulumbu sendiri memiliki 3 sumur, Bapak Ibu. Jadi
sumur satu ini kedalamannya hampir 2 kilo ya, 1,8 meter, 1,8 kilo. Kemudian di Ulung Buduanya ini yang produksi yang dipakai itu sekitar 878 meter. Kemudian di Ulung Butiganya sekitar 945 meter. Nah, ini untuk profil-profil pembangkitnya. Ini untuk unit satu dan 2-nya. Ini sangat secara diagramnya sangat simpel sekali. Jadi mulai dari sumur masuk ke apa separator, kalau di sini ada sebutnya kami demister. Kemudian steam masuk ke turbin, turbin apa eh, memutar generator dan langsung diesoskan atau uapnya langsung dikeluarkan. Untuk spesifikasinya eh, untuk turbin sendiri ini kita pakai GE. Kemudian generatornya kita pakai Kato Engineering dengan eh, rate power itu sekitar 2.500 atau 2,5 MW. Untuk sistem instrumentasi kita pakai Allen Bradley atau AB. Kemudian untuk unit sebelahnya, unit 3 dan 4 ini kita pakai eh, brand Cina ya, Qingdao Jining. Kemudian generatornya pakai turbo generator. Hanya rated powernya eh, sama, masih 2.500 yang dipakai. Nah, ini diagram-diagram yang kondensing ada perbedaan dari yang di atas tadi. Jadi eh, exhaust steam dari turbin kita kondensasikan lagi dengan pendinginan melalui cooling tower tentunya. eh ini diagram alir ya, diagram alir di PLTP Ulumbu. Ini untuk gambarnya sangat kecil sekali ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa terlihat ya. Jadi ujung di sini nih kita mulai dari sumur, kita pakainya Ulumbu 2, steam yang warna biru ini steam dari sumur masuk ke steam header, kemudian dilanjut ke semister ini apa demister untuk unit satu dan 2 ini yang back pressure system. Kemudian dari steam header lagi dilanjut untuk mengoperasikan unit 3 dan 4 yang sistemnya condensing system. Nah, kalau dari spesifikasi di atas memang ada perbedaan efisiensi ya sebenarnya ya. Untuk yang condensing yang back pressure system itu dia memang secara efisien kurang efisien dibanding yang cooling tower system atau condensing system karena secara spesifikasi untuk menghasilkan beban 2.500 kW eh, back pressure system ini membutuhkan steam sekitar 35 ton per jam. Sedangkan condensing system hanya membutuhkan sekitar 25 eh, ton per jam. Baik, ini merupakan tren EAF ya, tren kinerja kita. Jadi kita sudah mulai mengoperasikan dari 2014, jadi sampai dengan 2022, alhamdulillah eh, banyak sekali peningkatan kinerja yang dicapai oleh kita. Ini untuk yang tahun 2023, alhamdulillah kita masih di atas target yang ditetapkan, masih untuk EF masih 96,98%, kemudian F4 ini gangguan dalam nih, masih di 1,01%, kemudian CF-nya di 65%, dan SDOF ini gangguan dalamnya sekitar 4 kali. Kemudian ini produksi, mungkin saya singkat saja. Nah, untuk kontribusi sendiri PLTP Ulumbu, jadi sejak 2021 kita baru terkoneksi dengan sistem
Flores namanya. Artinya ada sistem Flores bagian barat dan sistem Flores bagian timur. Jadi Ulumbu awalnya hanya beroperasi dengan isolated, hanya mensuplai dengan kemampuan sekitar 7 MW untuk Kabupaten Ruteng, atau kalau lebih bisa disuplai ke sekitarnya. Jadi kalau sekarang mungkin rata-rata kontribusi Ulumbu sendiri untuk sistem mungkin sekitar 9% ya untuk beban puncak malam atau WBP malam. Kemudian untuk siang mungkin sekitar 15% ya, dengan beban rata-rata di di Flores. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini untuk gambaran beberapa pembangkit yang ada di Flores. Eh, ada apa? Ada PLTMG, kemudian PLTD, kemudian ada PLTS kecil-kecil, kemudian ada PLTU juga yang berada di lokasi di ND. Kemudian, nah, eh, sejak 2014, jadi Kogindo ditunjuk menjadi OM Sporting PLTP Lubu dengan eh, jumlah pegawai saat ini sebanyak 67 orang. Jadi untuk meningkatkan kinerja operasi dan keandalan, jadi kami menerapkan atau mengelolakan aset manajemen yang telah terintegrasi pada aplikasi Maximo dan Reopronia beserta sistem manajemen K3 dan lingkungan. Baik, saya lanjut. Nah, ini untuk penjelasan terkait implementasi aset manajemen yang ada di Ulumbu. Manajemen aset atau aset manajemen dalam pengelolaan pembangkit listrik memiliki berbagai fungsi kunci yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional, efisiensi, dan nilai investasi jangka panjang. Manajemen aset adalah kumpulan disiplin, metode, prosedur, dan tool untuk mengoptimalkan keseluruhan dampak bisnis dari biaya, kinerja, dan ekspos risiko dalam hubungannya dengan ketersediaan efisiensi mutu, umur, dan ketaatan peraturan dari aset fisik perusahaan. Atau sederhananya, cara yang optimum untuk mengelola aset agar memperoleh hasil yang mencapai tujuan secara berkelanjutan. Oke, nah ini eh, untuk apa eh, beberapa pilar yang diterapkan aset manajemen di Ulumbu, diantaranya yaitu reliability. Nah, reliability ini artinya meningkatkan keandalan peralatan dengan penentuan critical asset, kemudian eksekusi FDT, failure defense test, FMEA, dan RCFA pada implementasi maintenance strategi dan work package yang di dalamnya ada PM rutin, kemudian ada PMPDM, kemudian ada PMOH, kemudian ada FLM, serta perencanaan life cycle aset sesuai dengan kondisi peralatan. Jadi kalau kalau secara struktur reliability ini dijalankan oleh teman-teman engineering, gitu. Kemudian berikutnya ada WPC. Nah, WPC ini atau work plan control ini adalah menjaga keandalan peralatan dengan ketepatan eksekusi serta mengoptimalkan 52 weekly planning. 52 weekly ini artinya dalam setahun ya, Bapak Ibu. Kemudian 4 week schedule, optimalisasi resource, ada manhours, ada material, ada tool, dan feedback untuk continuous improvement. Nah, eh, WPC sendiri ini dijalankan oleh eksekutor kita yang di mana teman-teman HAR ada di dalamnya, gitu. Kemudian selain itu ya tentunya pasti ada operation management. Operasi manajemen itu ya menjaga operasi ini tetap dan efisien dengan implementasi patrol check, review SOP,
ada FLM, kemudian perencanaan dan evaluasi produksi tahunan dan 5 tahunan. Jadi eh, teman-teman dari divisi operasi pun juga eh, tetap mengelola operasi operation management. Kemudian berikutnya yaitu OTEK. Nah, OTEK manajemen ini eh, penjelasannya yaitu menjamin pelaksanaan overhaul on cost, on quality melalui tahapan perencanaan pre-OTEK, monitoring dan eksekusi eh, serta evaluasi setelah pelaksanaan OTEK. Jadi OTEK ini maksudnya berhubungan dengan pelaksanaan overhaul ya. Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun eh, rencana operasi tahunan ya kita sudah merencanakan unit mana saja yang sudah mencapai apa jam operasinya sudah mencapai untuk dilaksanakan overhaul. Baik itu kalau di PLTP itu ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe overhaul yaitu simple inspection, kemudian ada major inspection. Kalau major inspection itu setiap berapa ya? Setiap 3 tahunan. Setiap tahun. Kemudian ada SCM. Nah, SCM ini supply chain management, yaitu ada pengelolaan inventory dan cataloging eh, untuk monitoring service level material berdasarkan ROP atau ROQ. Pengelolaan tata usaha gudang dengan pengaturan penyimpanan material operasi dan pemeliharaan agar tepat waktu, mutu, spesifikasi, dan jumlah. Proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung lebih optimal dengan prosedur dan perencanaan pengadaan kan. Kajian penentuan harga, kajian usulan strategis, pengadaan dan pengadaan yang tepat. Kemudian berikutnya efisiensi pengelolaan pembangkit untuk mendapatkan performa efisiensi yang optimal dari sisi biaya, waktu, dan risiko. Oke, berikutnya, nah ini untuk gambaran integrasinya, integrasi manajemen aset. Jadi eh, agak susah dibaca karena eh, eh, sistem owner ini seperti yang disebut di atas yaitu dipegang oleh reliability ya. Reliability. Jadi sistem owner ini yang membuat apa perencanaan-perencanaan salah satunya yaitu maintenance strategi, kemudian ada CBM juga, kemudian apa ada maintenance strategi work package atau PM, kemudian analisa-analisa WO dan sebagainya. Kemudian ada eksekutornya. Nah, eksekutornya itu yaitu planner HAR. Nah, ini planner HAR eh, yang mengelola WPC Management atau Work Plan Control Management. Kemudian dari sisi operasi ada planner operasi dan eksekutornya itu operasi. Jadi semua pekerjaan pemeliharaan HAR eh, apa terutama yang bagian korektif itu berujung atau bermula dari operasi atau yang melaporkan yaitu dari service request ke eksekutor atau HAR. Kemudian berikutnya ada OTEK, OTEK manajemen ya. OTEK manajemen yaitu planner OTEK yaitu merencanakan bagaimana eh, pelaksanaan overhaul tiap tahunnya. Nah, ini misalnya OTEK berhubungan dengan pihak eksekutor ya. Pihak eksekutor itu pihak ketiga yang akan melaksanakan overhaul. Kemudian berhubungan lagi dengan SCM, yaitu planner inventory, procurement, dan gudang. Baik, untuk berikutnya, nah ini untuk implementasi K3 dan lingkungan. Jadi ini beberapa program kerja yang apa yang kita buat menyesuaikan dengan sistem manajemen K3 dan lingkungan yaitu PLTP Ulumbu. Ini program lingkungannya. Kemudian ini kesiapan untuk kesiapan SDM-nya sendiri. Jadi seperti yang disebutkan di atas. Jadi kita mengelola di Ulembu dengan
apa pegawai yang sampai saat ini sekitar 67 orang dari Kogindo Daya Bersama. Jadi di 67 orang ini eh, menyesuaikan dengan tata kelola aset manajemen yang sudah ada ya. Artinya komponen-komponen pilar-pilar itu sudah ada semua sudah ada semua di semua struktur yang ada di Ulumbu. Salah satunya misalnya ada di operasi, kemudian pemeliharaan, kemudian ada engineering, kemudian ada gudang. Berikutnya untuk sertifikasi ya, sertifikasi yang ada di Ulumbu, eh, khususnya panas bumi ya. Panas bumi ini memiliki sertifikasi sertifikasi yang apa istilahnya khusus lah, khusus untuk eh, pengelola sendiri. Misalnya ada POP di sini, pengawas operasional pertama, ataupun ada POM paling tingginya yang ada di Ulumbu untuk saat ini yaitu pengawas operasional Madya. Selain itu ada sertifikasi profesi yang memang diwajibkan untuk eh, semua pegawai yang ada di lingkup eh, LTP Ulumbu. Kemudian lanjut ini sudah sampai ke penghargaan ya. Ini beberapa penghargaan yang kita capai di PLTP Ulumbu dari 2018, 2019, kemudian 2021, eh, ini 2022, kemudian ya sampai 2022. Yang 2023 belum belum kami update. Eh, Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit gambaran mengenai kami bagaimana mengelola dan mengoperasikan di PLTP Ulumbu sampai dengan saat ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Suyanto. Iya. Baik, terima kasih Pak Usnan atas paparannya. Ya, itu. Jadi, baik, kita lanjut ke sesi berikutnya itu adalah tanya jawab. Saya berikan untuk raise hand Bapak Ibu yang hadir sebelum kami membacakan beberapa pertanyaan itu dari beberapa peserta yang hadir. Silakan, ada yang mau menyampaikan, silakan raise hand. Mungkin ini sambil menunggu yang raise hand, ini ada yang pertanyaan ini. Yang pertama dari Pak Jainal Abidin, ya. Terima kasih Pak Jainal Abidin bertanya, mohon info apakah PLTP Ulumbu ada kendala terkait brain injection pump? Ya itu. Itu Pak Husnan dari Pak Jainal Arifin. Ya, masih ke mute Pak Husnan. Baik, Bapak, mungkin langsung kami jawab ya. Jadi untuk reinjeksi pam ini sebenarnya untuk di Ulumbu belum kami apa belum kami operasikan. Artinya belum ada fasilitas untuk reinjeksi sebenarnya Pak untuk sampai saat ini. Nah, eh, jadi selama ini eh, karena memang belum ada apa istilahnya sumur khusus ya untuk reinjeksi. Jadi programnya masih di PLN ya kalau tidak salah di PLN pusat direncanakan kalau tidak salah di pengembangan berikutnya karena di Ulum pun nanti ada beberapa apa pengembangan nanti unit baru. Nah, kebetulan nanti eh, sumur injeksinya akan disatukan di situ sepertinya gitu. Baik, semoga terjawab ya Pak Zainal. Itu. Baik, ini selanjutnya dari Pak Dasri ini ya. Ini izin bertanya. Dia dari paparan komponen inti impor Cina bisa dijelaskan karena faktor atau rekomendasi dari mana ya? Nah, ini pertanyaannya. Dan apakah PLTP saat overload adakah cadangan pembangkitnya dan unsur TKDN seperti apa saat pengadaan tender material? Terima kasih. Ini. Jelas ya, Ya, Pak Usnan ya. ya Pak, maaf Pak.
jelas ya pertanyaannya tadi. Oh, siap, siap. Ini Oke, yang ada di ya. ini, di Oke, di siap. komen ya. Jadi Iya, eh, untuk pembangkit yang Cina khususnya yang 3 dan 4 ini eh, kami kurang kurang tahu juga ya untuk proyeknya seperti apa dulu karena memang di Ulumbu ini sebenarnya dibagi 2 blok sebenarnya Pak ya. 2 blok jadi unit 1 dan 2 itu kami menyebutnya unit ADB ya. Mungkin dari pinjaman modal. Kemudian unit 3 4 ini dari APBN. Nah, dari APBN ini yang memakai produk-produk Cina gitu. Kemudian eh, tapi untuk sampai saat ini apa untuk pengadaan barang spare part dan lain-lain kita memang sedikit mengurangi mengurangi harus mengimpor dari Cinanya karena kita juga apa kita sudah bisa baik itu reverse engineering dan lain-lain bisa di pengadaan barang untuk di dalam negeri. Kemudian saat overload, eh, jadi untuk saat ini Uluku ini sudah terkoneksi dengan unit-unit pembangkit besar lain. Ada PLTMG yang rata-rata cukup besar lah untuk sekelas di Flores yang 40 MW dan lain-lain itu. Jadi kalau ada gangguan ya di backup mereka juga untuk apa beban yang baik dari Flores bagian barat maupun bagian timur. Intinya sekarang sudah terkoneksi. Kalau dulu sekitar 2012 memang apa eh, kita sistemnya isolated ya 20 kV. Jadi langsung ke pelanggan. Jadi kalau ada gangguan di jaringan ya langsung langsung blackout ini. Nah, itu kenapa mungkin ya ini eh, sedikit cerita juga mungkin kenapa ada dua sistem juga yang ada di Ulumbu. Jadi ada back pressure dan condensing. Jadi mungkin kalau dari sisi kami sebagai operator ya, eh, yang sisi pembangkit yang sistem back pressure itu cukup membantu saat terjadi blackout nih karena sistem isolated dan dia kan lebih cepat untuk startupnya dia mungkin sekitar ya 30 menit ya nggak sampai 30 menit dia sudah biasa sinkron jadi eh, yang ada di warga itu tidak lama padamnya. Nah, sedangkan yang condensing ini agak lama karena kita harus mulai dari proses pemvakuman, kemudian sirkulasi air yang itu memakan waktu kurang lebih ya 1,5 jam lah untuk bisa bangkit kembali. Mungkin itu saja Pak dari kami. baik. Terima kasih. Ya, semoga terjawab Pak Dasri. Halo Pak Dasri, ada ini? Kayaknya tidak nih. Makasih Pak Osnan atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi nih, sebentar nih. Jadi dari Pak Dasri, bentar. Ini ada Mbak atau Ibu ya. Langsung aja sebenarnya, Ibu Anissa, silakan langsung bertanya biar tahu. Ada Mbak Anissa Nur Latifah, Vanessa, silakan kalau langsung. Nah, baik ini dari Mbak Anissa atau Nur Latifah, izin bertanya. Bagaimana karakteristik sistem di PLTP Odumbu dari segi kandungan gas yang terkandung? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, serta bagaimana mitigasi atau upaya keselamatan yang dilakukan oleh tim operasional terkait rilisnya gas pada sistem back pressure. Terima kasih. Itu ya pertanyaannya. Monggo siap. Pak Usnan. Eh, Baik, mungkin ini mengarah ke ininya Pak, yang pembangkit yang back pressure yang uapnya langsung dibuang. Memang Iya, eh, apa potensi bahaya yang ada di PLTP Ulumbu itu yang paling tinggi yaitu H2S ya. Di bawahnya baru ada panas temperatur. Nah, H2S ini ya yang perlu kita kelola seperti apa supaya tidak menjadi apa istilahnya
berbahaya bagi operator atau personel yang ada di lapangan. Jadi memang nah, untuk kandungan NCG sendiri, non condensable gas yang ada di Ulumbu, artinya gas yang tidak bisa dikondensasikan di di sumur Ulumbu 2 itu mungkin sekitar 2,5% ya, 2,5%. Nah, tapi eh, apa tidak menutup kemungkinan gas yang keluar, bukan gas sebenarnya, uap yang keluar dari back pressure itu masih mengandung H2S. Itu masih masih ada meskipun konsentrasinya kecil. Nah, mitigasi-mitigasi apa saja yang kita lakukan itu salah satunya pertama ya pasti APD untuk personil. Kemudian berikutnya ada kita memasang apa istilahnya sensor-sensor fixed point ya untuk mendeteksi H2S yang sudah terkoneksi ke control room gitu. Jadi memang lokasi untuk buangan gas ini dia buangan uap ini tidak lokasinya memang tidak bukan lokasi yang orang berakses berlalu lalang bebas di situ. Memang lokasinya agak agak istilahnya agak sedikit terbatas di situ memang. Nah, salah satunya tadi kita menggunakan sensor H2S fixed point yang terintegrasi ke CCR, baik itu CCR maupun di security ya. Kemudian operator sendiri itu selain APD eh, mereka sudah dibekali juga sensor-sensor portable yang mereka bawa. Misalnya ketika ada logsit lokal gitu, meskipun lokasinya tidak berada di situ. Jadi sedikit istilahnya preventif lah untuk menghindari adanya apa pengaruh H2S yang dapat bisa apa menimbulkan keracunan bagi teman-teman operator maupun pemeran yang ada di lokasi. Itu saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Usnan. Ini semoga terjawab Mbak Anissa nih ya, Mbak Anissa Nur Latifah. Kayaknya ini malu-malu nih, nggak mau langsung bertanya. Oke, baik. Ini dari Pak Ferry. Pak Suyanto izin tanya, Pak Husnan pada halaman 14 sistem kontrolnya PLC yang Produktina Holisis ya, Holisis Ya, bagaimana dibanding PLC 2 branding seperti Schneider, Alan Bradley, Mitsubishi atau suppliernya PT apa ya Pak ya? Nah, wah ini pengen tanya-tanya ya. nih Pak Ferry. Monggo Pak. Baik, baik, Pak. Jadi eh, kalau membandingkan ya, Pak, selama ini kami operasikan jadi cukup ini ya, cukup bisa membandingkan. Jadi di unit 1 2 itu punyanya Arlion Bradley, kemudian di unit 3 4 Odyssey. Memang secara apa performa masih dibanding jauh lah sama Allen Bradley. Artinya untuk yang Odyssey ini masih sistemnya masih ini ya, masih kayak sistem komputernya dia masih sistem lama, dia tidak bisa di-upgrade ke sistem yang baru gitu. Nah, kalaupun mau upgrade harus ganti hardware juga. Nah, itu. Sedangkan yang Allen Bradley sudah menggunakan kayak operasi sistem PC-nya itu sudah yang terbaru, misalnya Windows 11 dan lain-lain gitu. Sedangkan yang Allen Bradley ini memang sangat spesifik ya. Dia masih menggunakan operasi sistem yang lama, misalnya Windows XP atau Windows 7 gitu. Nah, tapi eh, seiring berjalannya waktu eh, bukan 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 tidak ada ini ya Pak, bukan tidak ada eh, kendala, ya tetap masih ada kendala. Cuma bagaimana eh, kita belajar dari gangguan-gangguan tersebut dan akhirnya kita banyak memunculkan banyak inovasi-inovasi yang bisa diterapkan untuk PLC yang ada di Holisys. Nah, kemudian untuk supplier, kalau tidak salah di Indonesia sudah ada Holisys Indonesia ya, kalau tidak salah Pak.
Baik, mungkin sudah terjawab Pak Ferry. Ya, Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi Pak Ferry sudah ini. Ini selanjutnya Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes, boleh langsung Kak ini tanya ini. Pak Yohanes tanya ini Pak Hos. Ya, Pak Pak. Hosnan, bagaimana penanganan untuk silika scalingnya ya Mas? Ya, gimana? Ini ada yang nanyakan penanganan untuk silika scaling itu. Bisa Pak? Jelas Pak Hosnan ya pertanyaannya ya, ya. siap, siap, Pak. Oh, baik, Pak Yohanes. Ini eh, jadi ini kalau kalau silika atau scaling, nah ini eh, pengalaman kami cenderung timbul di unit yang back pressure atau unit 1 2. Nah, untuk unit yang condensing ini cenderung malah tidak ada. Nah, kalau dari hasil eh, hasil dari apa analisa kami atau pemantauan, memang di situ ada spesifikasi peralatan yang berbeda. Misalnya untuk yang unit 1 2 atau yang condensing itu eh, tidak menggunakan separator dia, Pak. Dia menggunakan demister. Artinya hanya pemisahan air-air saja. Sedangkan material silikanya masih tembus ke turbin. Itu kalau dari sisi eh, pencegahannya mungkin eh, mengganti apa equipment tersebut. Memang sempat ada wacana waktu itu ada penggantian atau yang separator hybrid. Itu hanya wacana. Kemudian untuk sisi korektifnya itu penanganannya. Jadi setiap overhaul eh, dilakukan pembersihan. Misalnya dengan kalaupun dia scalingnya berat bisa dengan apa sandblasting dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ringan bisa hanya pembersihan dengan manual. Nah itu jadi kami sebenarnya merencanakan dari sisi preventifnya itu penjagaannya bagaimana supaya tidak ada scaling eh, atau sisi korektifnya setelah ada scaling. Dan berikutnya ada lagi yaitu eh, jadi di kami ada sistem apa water wash ya water wash. Jadi dioperasikan saat unit standby karena apa water wash yang ada di unit kami ini eh, apa tidak apa pola operasinya tidak digunakan saat unit online. Artinya hanya bisa digunakan saat unit idle speed itu. Nah, itu mungkin pencegahannya Pak Yohanes. Terima kasih, Pak Osman. Pak Siap. Triano, Baik, terima kasih. terjawab ya Pak Baik, Yohanes ya. Oke, Terjawab, sudah Pak. terjawab. Pak Triano. baik. Ya, Terima kasih atas penjelasannya dari Mas narasumber. Mohon maaf, saya ini habis bergabung, jadi saya kurang mengikuti materi nanti. Mungkin saya boleh diberi kontak narasumber nanti. Saya bisa apa namanya kalau ini tanya-tanya. waktunya saya masih ya intinya kalau waktunya Ya, saya masih nyampe nanti saya pasti hubungin jenengan gitu aja. Siap, Terima siap, oh Pak. kasih. iya nggak apa-apa. Nanti Pak Hasnan ya, nanti tulis nomor kontaknya di. Siap, siap. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik kita lanjut pertanyaan kedua. Ini dari Pak Gasing ya. Ini di Pak Gasing, apakah sumber panasnya air panas atau uap langsung langsung dari bumi? Kalau air panas berarti ada apa ya? Saya nggak tahu ini kok putus-putus. Berarti pada Ed Bainerbia berapa tekanan uapnya? Mungkin ini ya, Pak ya. Mungkin ini bagaimana Pak? Oh, dan ini nulisnya putus-putus. Apakah sumber panasnya air panas atau uap? Oh, yang dari bumi kita langsung Ya, uap, Pak. Langsung uap ya. Untuk tekanan jadi kita ada di WHP ya, well head pressure atau tekanan di kepala sumur. Eh,
untuk sekarang mungkin rata-rata kalau saat unit operasi sekitar 13 bar ya, 13 baran. Kemudian untuk suplai pembangkit di masing-masing unit rata-rata di 10 baran ya untuk per unitnya. Jadi sebelum governor itu eh, tekanan uap rata-rata di 10 baran. Baik, semoga terjawab Pak Gasing. Terima kasih Pak Usnan jawabannya. Oke, Siapa? ya. Ini pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Bardin Sayugo. Izin tanya, bagaimana cara mengatasi masalah korosi di PLTP? Berapa umur rata-rata peralatan PLTP karena korosi ini? Nah, Iya, iya. Iya, Pak. Mungkin monggo, Pak. sama-sama tahu Ya, ya, Pak ya. Jadi karena H2S-nya tinggi, jadi eh, memang apa eh, kendala-kendala yang di Lumbu itu apa di PLTP ya rata-rata memang korosi, Pak. Nah, Eh, mungkin sedikit informasi ya di Ulumbu ini kebetulan ada di lembah Pak, nah, di Apit dua bukit jadi eh, justru apa kandungan H2S-nya itu justru turun bukan naik. Nah kebetulan lagi kita berdekatan dengan kawah, jadi hasil dari pengukuran di kawah sendiri eh, memang kandungan H2S-nya tinggi. Nah eh, karena kandungan korsifnya tinggi, apa lokasi juga di kawah, jadi cenderung rata-rata apa aset kita pasti korosif, terutama yang berhubungan dengan besi. Nah, di Ulumbu sendiri, ini pengalaman kami ya, kalau di unit 3 dan 4 itu kami punya namanya gas buang dulunya yaitu NCG. Nah, NCG eh, itu gas yang sudah tidak terkondensasikan. Artinya dia yang memang murni-murni tinggi H2S-nya. Itu dulu eh, terbuang bebas, artinya masih belum di bawah cooling tower. Nah, untuk akhirnya banyak kondisi peralatan yang di bawahnya NCG itu mengalami korosif. Nah, kebetulan kemudian di tahun berapa? 2018-an kita melakukan ECP. Jadi ECG itu kita alirkan ke cooling tower sehingga kandungan H2S yang dibawa cukup berkurang signifikan. Nah, kemudian untuk mengatasi korosif-korosif yang lain ya, eh, selain itu mungkin penggunaan material juga. Jadi eh, untuk nanti misalnya penggantian peralatan yang sudah korosif kita menghindari penggunaan-penggunaan besi, Pak. Jadi lebih banyak penggunaan-penggunaan misalnya ke stainless dan lain-lain. Kemudian dari sisi misalnya untuk pompa-pompa motor-motor, nah, itu kita rutin melakukan coating dan lain-lain ya, termasuk dengan peralatan berputar lain misalnya cooling tower. Nah, itu memang kita harus rutin, memang harus kontrol, Pak. Jadi pengendaliannya itu salah satunya ada ECP untuk pencegahannya, yaitu mengalirkan gas NCG-nya ke atas melalui cooling tower. Kemudian untuk sisi penanganannya mungkin ya ada coating dan perencanaan penggantian material yang spesifikasinya apa eh, tidak rentan korosif. Itu saja Pak dari kami. ya, tak jawab dulu. Baik, semoga terjawab Pak Bardin Sayugo ya. Jadi terima kasih Pak Usnan atas jawabannya. Oke. Eh, ini dari Pak Ferry lagi nih, panjang nih Pak Ferry. Izin bertanya, Pak, untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dibanding pembangkit listrik batu bara, mana yang lebih cepat break even? Waduh, panas bumi atau batu bara? Betul. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, investasi per megawatt besar mana antara batu bara dan panas bumi? Terima kasih. Nah, Monggo, Pak. ini data ini kami belum punya ya Pak data ini. Nah, kebetulan juga eh,
kalau di Ulumbu memang kalau tidak salah hanya ini ya, hanya punyanya PLN yang sesuatunya jadi dari mulai dari sumur sampai pembangkit kalau tidak salah hanya di Ulumbu untuk sampai saat ini. Jadi perhitungannya kami belum belum dapat Pak. Jadi nggak bisa pasti membandingkan seperti apa eh, BEP-nya dan investasinya per megawattnya gitu. Pak. Baik, iya Halo ini Pak. Pak Ferry ingin tahu lebih banyak ini. Iya Pak. Iya, baik, gak apa-apa lah. Namanya bertanya ya kita tampung saja lah ya. Nanti Pak Siap siap Osman Pak. Siap. akan baik itu. Itu. Eh, baik, ini pertanyaannya silahkan kalau raise hand gitu kan, itu kan itu. Oh, mungkin saya juga pengen tanya nih. Boleh ya Pak Osman Enggak ya? Pak, enggak Pak. Iya nih. Pak, ini kalau melihat misalnya cadangan misalnya panas bumi di Ulumbu itu sudah sampai artinya estimasinya itu bisa menghasilkan apa gas panas bumi itu ada ini ya Mbak estimasinya Pak Usman. Ya, eh, kalau di WKP Ulumbu kalau tidak salah sampai informasinya 30 MW ya Pak ya. Iya Nah, 30 MW. eh, memang memang rencana berikutnya nanti ada pengembangan lagi Pak, pengeboran lagi ya. Kalau tidak salah di 2 kali 20 MW ya untuk Ya, reservoir di Ulumbu sendiri. Jadi nanti totalnya mungkin ya pas ya sampai yang existing kan 10 MW di bisa 20 MW. Kalau nggak hmm, salah, insya Allah mungkin mulai tahun depan kalau nggak salah sudah mulai itu. mulai lagi. Iya itu. Itu untuk ini ya Pak, untuk apa WKP sendiri, WKP di Ulumbu sendiri. Hmm, baik. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini. Eh, monggo ada yang mau menanyakan ini Pak Endarto mungkin. Saya monggo kalau mau di on kan saya langsung saya ini aja sentil. Oke. Monggo silakan yang lain kalau mau ditanyakan itu silakan itu terkait dengan PLTP ya pembangkit listrik panas bumi Ulumbu itu. Baik, Ya. gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya terkait dengan ini. Pak Sianto mau izin bertanya, Pak. Silakan, silakan Pak. Saya Haryanto, Pak. Nggih, Mau silakan izin Pak bertanya Rianto. Pak Hosnan. Siap Pak, siap Pak Rian. Pertama, kalau di PLTU Ulumbu sendiri, itu biasanya equipment atau spare part apa saja Pak yang sering menjadi isu atau sering dilakukan pergantian setiap tahun? Apakah sama antara unit satu 2 dan unit 3 dan 4? Karena kalau tadi kita melihat presentasi yang tadi ada perbedaan ya dari satu GE, satu dari China ya. Ya, Itu. Pertanyaan kedua, dari semenjak terpasang sampai sekarang, apakah ada penurunan efisiensi dari outputnya, Pak? Baik 1, 2 dan unit 3 dan 4, Pak. Apakah ada perbedaan seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. eh, baik, terima kasih Pak Pak Arianto ya Pak ya. Iya, Pak Haryanto. Oh siap Pak. Mungkin izin menjawab. Tadi yang pertama yaitu equipment apa saja yang sering eh, mengalami penggantian gitu Pak ya. Halo? Iya, Pak, yang sering menjadi isu. Oh yang sering menjadi ya. Baik. Eh, Kalau jadi karakteristiknya sangat berbeda sekali Pak dari unit 1 dan 2 itu, kemudian dari unit 3 dan 4. Jadi selama ini kalau di unit 1 seperti yang tadi saya sampaikan memang sistemnya back pressure ya, jadi tidak ada condensing. Jadi mungkin isu isu yang paling besar di unit 1 2 yaitu masalah scaling sebenarnya. Nah, scaling ini kan eh, apa berakibat dengan menurunnya performa. Nah, ini yang menjawab dengan pertanyaan kedua. Jadi dengan scaling otomatis unit
satu dan dua ini pasti sedikit akan mengalami derating. Artinya sudah tidak bisa dibebankan di sekitar 2.500 kW misalnya. Itu dalam kurung misalnya sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu sudah eh, mengalami penurunan gitu Pak. Kalau tidak dilakukan misalnya eh, apa rutin misalnya ada water wash dan lain-lain gitu. Nah, itu. Jadi setiap overhaul yang dilakukan di unit satu dan 2 itu pasti ada eh, pekerjaan pembersihan scaling baik itu dari apa dengan metode sandblasting atau metode pekerjaan pembersihan manual gitu, Pak. Nah, itu yang sangat eh, apa eh, sangat sering menjadi isu. Nah, itu juga yang menjawab di pertanyaan kedua, apakah ada penurunan efisiensi, ya itu pasti Pak. Karena dengan adanya scaling itu jadi unit sudah mengalami derating, artinya CF kita akan mengalami penurunan itu. Makanya strateginya yaitu bagaimana perencanaan overhaulnya gitu. Apakah mulai per 8.000 jam atau eh, dipercepat gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari. Baik, semoga terjawab Pak Haryanto. Itu. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Pak Irfan Mustajab. Dibanding jenis pembangkit lain, bentar nih, berapa besar efisiensi energi termanfaatkannya? Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berapa besar potensi PLTP di Indonesia dari sumber daya alamnya? eh, Baik, Hmm. izin menjawab, Pak. Jadi Monggo, monggo Pak. ini yang pertama yaitu dibanding dengan lain berapa besar efisiensi energi kan. Nah, sebenarnya PLTP Ulumbu ini kan kalau secara secara gambaran itu kan sama saja dengan pembangkit termal lainnya ya Pak ya, seperti PLTU dan lain-lain. Jadi eh, kalau di PLTU itu kita membutuhkan energi lain untuk membuat uapnya, sedangkan di panas bumi sendiri kan sudah terjadi uap itu sendiri karena sudah ada proses itu di bumi gitu Pak. Jadi yang keluar murni dari sumur kan sudah uap. Kalau di lumbung kan sudah uap kering lah istilahnya. Nah, kalau sedangkan di PLTU sendiri kan kita harus membuat uap sendiri baik melalui dari apa istilahnya boiler ya kalau nggak salah itu. Jadi otomatis secara efisiensi mungkin lebih lebih tinggi ya. Cuma eh, apa Eh, cuma kendalanya steam yang kita keluar itu kan tidak bisa kita kontrol. Artinya kalau di eh, PLTU memang benar-benar sudah bersih ya. Kalau di sumur uap yang keluar dari sumur itu memang masih apa istilahnya uapnya ya tergantung yang keluar dari bawah gitu Pak. Jadi itu yang kita kita tidak bisa kontrol misalnya dari kandungan gasnya dan lain-lain gitu. Kemudian berapa besar potensi PLTP Indonesia dari SDA-nya. Nah, kalau kalau saya di Flores sendiri Pak, di Flores sendiri kalau tidak salah sudah di 2017 ya, kalau tidak salah sudah ditetapkan geothermal island ya. Jadi di PLN sendiri di sini memiliki kalau tidak salah 6 lokasi yang akan dikembangkan. Untuk sekarang memang masih di Ulumbu sama kalau tidak salah di Mataloko. Tuh. Itu Pak dari kami Pak. Baik, semoga terjawab Pak Irfan Mustajab. Jadi itu. Ini coba lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Mustafa. Izin bertanya Pak, efisiensi PLTP sampai berapa persen? Dan penyebab penurunan efisiensi pada PLTP apa saja Pak?
Ini dari Pak Mustafa. Oh iya, ini sebentar. Ini ada Pak Luki Raisya nih. Saya senang nih kalau ada yang Raisya. Ya, monggo, 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 Pak. Ya, silakan Pak Luki sebelum karena Raisyan ya. Monggo ini sampaikan Pak Luki Hendra Mungkin Saputra. bertanya Bapak, Silakan Pak. saya Pak Luki, kebetulan juga ini saya cukup menarik ini pembahasan dengan PLTP. PLTP ini kalau nggak salah digadang-gadang oleh pemerintah sebagai pembangkit yang ramah lingkungan, nggih. Benar nggih? Memanfaatkan kalau nggak salah memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi. Mungkin yang saya tanyakan Bapak terkait PLTP ini kalau nggak salah kan mengambilnya dari apa namanya eh panas bumi ya. Kalau dari kolam-kolam kalau nggak salah air. Nah, ini antisipasi yang pasti mesti ada kendala ya. Kendala kalau namanya energi panas bumi ini kan diambil tiap terus-menerus, mesti kan ada kendala. Mungkin mohon tanggapannya, mungkin ada solusi dari PLN, mungkin antisipasi untuk solusinya. Mungkin terima kasih. Itu Bapak. Eh, Baik, Bapak, Pak Luki, izin menjawab, Pak. Jadi sebenarnya untuk proses siklusnya PLTP itu eh, apa yang sudah dikeluarkan dikembalikan lagi ke bumi, yaitu melalui apa istilahnya reinjeksi. Jadi hasil dari produksi PLTP itu biasanya secara standarnya harus dikembalikan ke bumi. Itu artinya eh, menjawab dengan apa supaya adanya keberlanjutan dan keseimbangan reservoir gitu, Pak. Jadi kalau artinya eh, supaya di dalam reservoir itu masih tercukupi untuk fluidanya gitu, Pak. Jadi salah satunya dengan prosesnya yaitu dengan condensing system, condensing reinjeksi sistem, artinya setelah fluida hasil produksi itu dipompakan lagi ke bumi gitu, Pak. Itu tidak akan terjadi penurunan tanah, nggih. Masuk, Pak? Kalau lama-lama sering-sering diambil, otomatis kan dampak negatifnya bisa jadi penurunan permukaan tanah. Kalau yang saya tahu dari apa teorinya harusnya tidak sih, Pak, karena di dalam itu sebenarnya bukan kalau nggak salah di reservoir itu sebenarnya bukan kolam ya, Pak, ya, bukan bukan kolam air sebenarnya. Jadi reservoir itu ada air yang keluar dari bebatuan-bebatuan saja gitu, Pak. Jadi bukan bukan ada kolam di bawah gitu, Pak. Jadi meskipun diambil ya tidak ada penurunan gitu, Pak. Oh, siap-siap. Terima kasih penjelasannya. Baik, semoga terjawab Pak Luki. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Luki. Oke, kita lanjut. Ini dari yang Pak Mustafa tadi, Pak Usnan. Jadi izin bertanya Pak, efisiensi PLTP sampai berapa persen? Dan penyebab penurunan efisiensi pada PLTP apa saja ya Pak? Gitu. Monggo Pak Usnan. Iya, Pak. Mungkin untuk detailnya efisiensi apa penurunannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi memang apa kalau tidak ada reinjeksi berarti paling tidak sudah ada penurunan untuk efisiensinya. Jadi prosesnya mulai dari produksi sampai reinjeksi sebenarnya harus tercapai sebenarnya, Pak, untuk eh, bagaimana si apa uap si sumber itu bisa dikatakan efisiensi gitu. Kemudian untuk sisi pembangkitnya sendiri memang sudah eh, berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi sistem eh, kalau di Olympus sendiri kan ada back pressure eh, apa eh, sama kondisi sistem. Jadi efisiensinya sangat berbeda. Contohnya tadi misalnya untuk di di unit 1 2, jadi dia untuk mencapai 2,5 MW dia dibutuhkan sekitar 35 ton
ton per jam, sedangkan di kondensing sistem sekitar 2,5 ton per jam, 25 ton per jam untuk dosanya. Artinya efisiensinya masih tergantung juga dengan eh, apa kondisi sistem pembangkit yang kita pakai gitu, Pak. Nah, untuk penurunannya yaitu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa efisiensi apa jika tidak dilakukan dengan apa prosesnya sampai tuntas misalnya dengan benar untuk reinjeksi dan lain-lain itu pasti akan mengalami penurunan. Untuk di Ulumbu sendiri memang hasil terakhir 2022 memang sudah mengalami penurunan itu Pak untuk produksi. Artinya sekarang pun tidak sampai operasi maksimal sekitar 10 MW. Jadi kemampuannya sudah sampai mungkin sekitar 7 MW-an gitu, Pak. Bisa terjawab Pak Mus tadi ya pertanyaannya dari Pak Mustafa. Oke. Ini ada yang tanya nih, panjang nih. Mbak atau Ibu Mbak Anissa Nur Latifah ini. Jadi pertanyaannya adalah izin bertanya lagi Pak. Dari 3 sumur WKP Ulumbu yang saat ini hanya ada 1 sumur yang beroperasi, apakah terdapat kendala terhadap supply steam dan supply steam? Ya, mungkin seperti itu. Dan bagaimana prioritas unit untuk beroperasi apabila terdapat kendala tersebut? Selanjutnya, apakah 2 sumur berstatus shut in? Ya, ini adalah upaya mengembalikan VHP. Ya. Bagaimana dengan decline rate dari sumber produksi yang dimiliki? Monggo, Baik, Pak. Yo. Pertanyaannya ini panjang sekali. Panjang Baik, sekali eh, ya. untuk informasi memang di Ulumbu ini memiliki 3 sumur, kemudian yang hanya produksi yaitu 1 sumur yang digunakan. Itu kenapa sebagai informasi untuk yang sumur 1 atau Ulumbu 1 itu dia water dominated ya, artinya lebih banyak cenderung airnya yang keluar, jadi steamnya tidak ada. Kemudian untuk sumur Ulumbu 3, nah sumur Ulumbu 3 ini sebenarnya berpotensi juga dari hasil 2022 kemarin itu masih berpotensi produksi ya. Cuma eh, informasi yang didapat hasilnya yaitu kandungan material gasnya lebih lebih tinggi. Jadi dia tidak bisa di tapping atau digabung dengan ulung berdua kalau nggak salah. Nah, memang rencana kami untuk sumur Ulubud 3 ini memang dioperasikan nanti secara terpisah kalau tidak salah di unit 1 atau 2. Rencananya seperti itu, Ibu. Jadi eh, untuk kapasitasnya memang kalau tidak salah Ulubud 3 ini hanya 15 ton per jam ya, atau sekitar nanti mungkin dikonversi mungkin sekitar 1 MW-an ya untuk untuk unit 1 tidak salah. Nah itu jadi eh, eh, memang masih bisa dioperasikan, cuma kondisi lainnya juga belum belum dibuat, jadi belum bisa di tapping juga. Nah itu masih sudah masuk perencanaan gitu. Nah kemudian apa ya? Apakah terdapat kendala terhadap supply chain ini sudah tadi Ya, proses untuk proses apalah terdapat. Kemudian untuk 2 sumur status saat ini apa adalah upaya upaya membalikan oh VHP. bukan bukan mengembalikan WHP, tapi memang apa WHP-nya sudah ada ya, maksudnya kecil, tapi untuk yang Gulumbu 1 itu kan air, jadi tidak dibuka. Kemudian dia masih posisinya apa ya namanya masih tidak benar-benar tertutup, artinya masih ada steam yang keluar, kita pakai dialirkan ke sistem drainase. Jadi benar sumur itu belum bukan berarti murni tertutup gitu Pak, masih masih ada
drain yang kita buka gitu. Baik, ini sudah. Oh ini terima kasih Pak Osnan sharing mengenai Ya, detail Bu kurikulum. Anissa, siap. Salam kenal Bu Anissa. Terima kasih Bu Anissa, sama-sama. Itu. Baik, ada lagi silahkan. Eh, Materi mungkin sudah di-share, jadi silahkan untuk eh, di bisa di apa itu di download ya dari materinya, silahkan untuk di ini itu. Ini dari Pak Endarto, Pak Ya, Endarto oke. Widian Jono ini. Kebetulan saya tinggal di Surabaya. Oh, Kalau tetangga saya semisal tuh, Pak. panas, kalau semisal panas dari Perlapindo, itu bisa juga dipakai sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga. Apakah bisa juga dipakai sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi? Nah, dari Ya, Pak mungkin Endarto ini, Pak. ya, eh, Pak Endarto mungkin berbeda ya Pak, sumur migas sama sumur panas bumi ya Pak ya. Jadi kalau panas bumi memang ngebor, tapi beliau fluidanya apa? Fluidanya kan hanya uap atau air panas gitu. Nah, sedangkan di Lapindo saya kurang paham, kemungkinan dia masih migas ya, antara gas atau minyak. Jadi peruntukannya untuk apa? Kalau misalnya untuk gas mungkin ada yang misalnya cocok untuk apa PLTMG atau PLTGU dan lain-lain. Nah, itu sangat berbeda dengan pembangkit termal khususnya panas bumi ya. Kalau panas bumi benar-benar uap Pak. Jadi ibaratnya kita air masak air. Nah, uapnya itulah yang dipakai untuk memutar turbin sama kayak PLTU gitu Pak. Itu Pak Endar tuh. Semoga terjawab Pak Endarto. Terima kasih, Pak. Terima kasih nambah wawasan. Oke. Baik. eh, Selanjutnya ada kayaknya sudah nggak ada yang bertanya ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Husnan ya atas sharing sesinya pada sore ini. Jadi menarik sekali gitu ya. Jadi saya terima kasih banyak pada peserta webinar. Jadi semoga eh, memberikan kebermanfaatan ya terkait dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Jadi eh, ini dari Pak Ferry minta kontaknya. Jadi kontak email sama ini sama-sama Pak Ferry. Nanti Pak Osman akan apa itu kirim apa itu kontak email atau WA-nya. Oke, baik. Baik, mungkin Saya dari kirim Pak, sudah saya kirim Pak. sudah dikirim. Oke, sudah dikirim. Silakan di apa itu di note atau dicatat. Oke, baik. Itu. Satu putaran, Pak. Mohon maaf. Saya mencoba Oh iya, silakan Pak. mendownload, saya mencoba mendownload materinya kok nggak bisa ya. Kok yang keluar yang satunya, yang bawah laut itu. Mungkin saya salah. Oh gitu. Hmm. Mungkin nanti saya tanyakan admin ya Pak Indarto ya. Itu Oh kan. iya, Pak. Oke. Iya, itu. Makasih, Pak. Oke, baik. Mungkin nanti admin akan apa itu eh, share lagi ya, itu. Ya, itu. Baik. eh, Kiranya untuk sesi kali ini tidak ada yang bertanya. Jadi kalau lebih jelasnya nanti ke Pak Isnan. Siap ya Pak Isnan kalau ditanyain para peserta ini untuk apa tanya-tanya tentang pembangkit listrik panas bumi. Baik. Baik, sekali lagi mungkin ini sudah ini monggo di download nih dari Pak Fajar sudah nge lagi, monggo Pak Endarto kalau pengen ini. Oh iya. Ya, saya tadi juga nggak berhasil Pak. Saya sebagai ini juga nggak berhasil juga. Itu. Oke. Baik. Semoga silakan kalau mau sepertinya bisa nanti di download itu. Jadi ini saya juga nyoba download juga
Itu. Terima kasih Pak Fajar ini sudah share ininya dari admin. Ya, itu. Itu. Baik, mungkin untuk sesi webinar kali ini kita akhiri dulu karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita akan ada webinar sesi-sesi yang lain ya untuk berikutnya. Monggo silakan gabung. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Osman atas sharing knowledge-nya. Semoga bermanfaat buat kita bersama dan tentunya untuk pengembangan teknologi pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Itu. Ini eh, jangan ditutup, masih download. Oh iya, itu. Silakan kalau mau download ya. Tapi ini sudah berhasil saya download. Tadi mungkin Pak Indarto belum berhasil ya. Sudah lihat materi. Monggo Pak Indarto kalau mau download kayaknya sudah itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Pak Osman. Monggo Pak. Eh, Baik, Pak Suyanto. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu sekalian yang turut hadir dalam webinar ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf apabila eh, ada kekurangan salah-salah kata atau perkataan dari kami. Eh, untuk selanjutnya mungkin kalau butuh eh, kami dan lain-lain untuk misalnya untuk butuh ke apa Ulumbu, data-data dan lain bisa menghubungi teman-teman kami di Kogindo atau silahkan berkunjung ke Flores, Pak. Kami tunggu. Mungkin itu saja Pak dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri untuk sesi webinar kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Oke. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi undur diri. wabarakatuh. Oke.